Menyikapi tabir kejayaan Nusantara yang telah dibangun oleh para nenek moyang menjadi penggerak panji-panji semangat kepada kita semuanya. Beberapa bukti peradaban itu kita mulai dari penemuan terbesar di Indonesia. Di antaranya, situs yang ada di daerah Kediri, yaitu situs Sumber Cangkring, situs Semen, situs Adipati Lonjer, dan sekitarnya. Para peneliti mengungkapkan bahwa meskipun situs-situs tersebut sudah teraduk, namun ketika memasuki daerah ini, yaitu Desa Adan-Adan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang berdekatan dengan kawasan aliran Sungai Kali Serinjing, yang menjadi aliran lahar dingin Gunung Kelut, dan adanya temuan dua makara dengan posisi yang asli dari sejak awal ditemukan yang berjarak 3,5 meter, dan menguatkan dugaan para peneliti bahwa di tempat ini kuat dugaan terdapat candi. Di tahun 2016, ekskavasi pun dilakukan. Di luar dugaan, ternyata makara tersebut memiliki bentuk yang sempurna dengan ketinggian 2,3 meter dan merupakan makara tertinggi dan terbesar di Indonesia. Pada tahapan selanjutnya ditemukan arca Buddha. Temuan yang pertama yaitu arca Dhyani Buddha Amitabha dengan posisi sikap tangannya Dhyani Mudra. Kemudian penemuan yang kedua yaitu arca Dhyani Bodhisattva bagian kepala. Serta ditemukan juga lapik arca bagian kaki dengan motif Padmasana ganda serta beberapa bebatuan bagian candi. Dengan luas ukuran awal 784 meter persegi, tetapi dengan temuan di sektor barat daya yang tadinya diperkirakan berbelok ke arah timur, ternyata masih lurus ke arah barat daya, dan kemungkinan luas candi ini lebih luas dari 784 meter ukuran awal, dan itu pun belum termasuk pagar yang mengelilinginya yang diduga memiliki 2 lapis pagar keliling. Perlahan tapi pasti, dalam tahapan ekskavasi selanjutnya di tahun 2017, ditemukan arca Dwarapala yang berukuran tinggi 180 cm dengan posisi berdiri di kedalaman 80 cm yang letaknya tidak jauh dari sepasang makara yang sudah muncul di permukaan tanah sebelumnya. Hal ini menegaskan lagi bahwa bumi Panji Kediri menyimpan banyak misteri sejarah Nusantara dan sepatutnya kita berbangga terhadapnya. Hipotesa pun berkembang. Kerajaan Kediri yang gaya seninya masih mengikuti Mataram kuno, serta adanya temuan fragmen keramik pada abad ke-10. Menurut Sukawati Susetio, Ketua Tim Ekskavasi Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, menuturkan bahwa situs ini dibangun pada abad ke-11, meskipun wilayah Kediri dan sekitarnya memang sudah menjadi pusat kebudayaan sejak era Empu Sendok pada abad ke-9.
Bahkan ada sumber lain menyebutkan bahwa situs ini memiliki usia sama dengan era kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur dan menunjukkan bahwa Candi Adan-Adan mempunyai latar belakang keagamaan Buddha Mahayana. Berdasarkan lapisan tanahnya, situs Adan-Adan ini sudah mengalami 3 kali bencana alam dan 3 kali pula mengalami pembangunan. Situs Adan-Adan sudah tercatat dalam laporan Belanda yang memberitakan adanya gundukan candi berbentuk bata dan beberapa komponen bangunan candi dari batu andesit berupa makara, kepala kala, arca dwarapala, dan lain-lain. Arkeolog era kolonial Belanda J. Knibel memberitakan bahwa pada tahun 1908 di halaman kantor Kabupaten Kediri terdapat beberapa artefak yang berasal dari berbagai tempat di Kediri. Dari penelitian yang sudah dilakukan selama ini, Candi Adan-Adan merupakan bangunan candi yang terbuat dari 2 bahan, yaitu batu bata dan batu andesit. Struktur candi bagian luar menggunakan batu, sedangkan bagian isiannya menggunakan bata merah dan diasumsikan menghadap ke arah barat laut. Teknologi pembangunan seperti ini juga ditemukan pada Candi Surowono dan Candi Tegowangi. Kedua candi ini merupakan candi dari periode Majapahit yang ada di Kediri. Hasil pertanggalan absolut berdasarkan uji karbon dating yang dilakukan Jasa Pelayanan Isotop dan Radiasi, Pusat Aplikasi Isotop Radiasi, Badan Tenaga Atom Nasional menunjukkan abad ke-4 Masehi. Bisa jadi sampel arang yang diambil mewakili 6 budaya jauh sebelum Candi Adan-Adan dibangun. Situs Candi Adan-Adan ini diharapkan dapat menjelaskan perkembangan serta gambaran mengenai sejarah peradaban Hindu-Buddha di Kediri, serta merekonstruksi kebudayaan masa Hindu-Buddha pada masa klasik muda di Jawa Timur, dan diharapkan juga dapat menjelaskan perkembangan arsitektur dan ikonografi yang lebih mendalam tentang seni bangunan candi, gaya pemahatan candi, gaya pemahatan arca, pemilihan lokasi dibangunnya suatu situs, yang semua itu dapat melengkapi informasi yang selama ini sudah dihasilkan oleh peneliti dahulu. Kemajuan suatu bangsa tidak lepas dari sejarah bangsa tersebut, dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya, dengan karyanya menjadi contoh dalam pengembangan segala aspek kehidupan masyarakat. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Rahayu.